Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan berbagi resep es kopi susu botolan menggunakan DeLonghi ECP 3121. Melanjutkan video review sebelumnya dan daya listriknya DeLonghi ECP 3121, saya akan berbagi untuk menu es kopi susu kekinian dengan mesin DeLonghi ini. Meskipun mesin ini adalah mesin rumahan, namun hasil espressonya juga nggak kalah ya dengan mesin setara komersial ya. Nah, kita langsung coba aja. Kita buat espresso dulu dan kita siapin susunya. Jadi saya biasanya kalau mau buat es kopi susu kekinian, saya siapin susunya dulu sama gula aren. Nah, kita akan buat untuk size 250 mili, jadi untuk botol kecil ya. Nah, ini kita nolin dulu semuanya. Susunya kita buat di 220. Susu pakai fresh milk boleh, ya 224 lebih dikit nggak apa-apa. Fresh milk boleh, atau kalau mau yang lebih tahan lama pakai UHT juga boleh, mereknya bebas ya. Yang penting pas Sobat JPW coba buat di rumah itu rasanya enak. Lalu gula arennya ini kita taruh, kasih di 15. Gula arennya 15. Oke, kental banget gula arennya. Diaduk dulu. Nah, ini disingkirkan dulu. Baru kita bikin espressonya. Espressonya kita pakai yang double basketnya dengan bubuk kopi 12 gram, grind size-nya medium to fine. Nah, ini kalau kita cek di sini bubuknya kurang ya. Kita pakai grinder MB600. Nah, untuk pakai grinder MB600 ini, Sobat JPW perlu menyalakan dulu grindernya, baru memasukkan bijinya. Seperti ini. Jadi nyalain dulu. Nah, ini kita grind size-nya dimentok di nolnya dia, tapi nanti kalau Sobat JPW set di sini baru beli langsung di set di sini, bukan. Ini udah kita kalibrasi terlebih dahulu sebelumnya. Kita pakai special blend. Nanti ini saya angkat dan saya kasih lihat ya grind size-nya seperti apa. Jadi jangan habis beli grinder MB600 langsung putar mentok terus coba. Bukan, jadi ini kita perlu kalibrasi dulu. Nah, sampai suaranya hilang, nggak ada yang digiling. Nah, grind size-nya, ambil sendoknya, kurang lebih seperti ini. Jadi dia medium to fine. Dibilang halus banget juga enggak, dibilang medium juga enggak. Jadi antara medium ke halus, kelihatan tuh. Masih banyak putih-putihnya. Dan ini kalau pakai grinder ini buat mesin komersial nih, grind size ini ngocor nih, pasti under extraction. Tapi buat DeLonghi ini yang paling proper menurut saya. Nah, kita coba taruh dulu. Kita pakai 12 gram. Kadang-kadang ada yang nanya 12 gram tuh berapa sendok. Sebenarnya 1 sendok takar ini nih saya penuhin barusan. Ini 7 gram, berarti sekitar 1,5 ya. Ini setengahnya. Tapi kalaupun memang mau proper ya mendingan beli digital scale sih. Penting digital scale. Penting banget. Hari gini nggak ditimbang. Ngitungin costingnya gimana? Kurang dikit. Ini dikit aja saya tambahin. Nah, 12 gram diratain dulu. Jadi ngeratainnya begini aja sampai di pinggirannya nggak ada bubuk kopi. Terus di tampingnya tidak perlu ditekan kencang-kencang, jadi cukup diratain kayak gini aja. Dari pinggir-pinggir dulu. Nah, ini sama sekali nggak ditekan, cuma diratain aja. Ini ada yang kurang lurus, ketuk dikit. Cukup. Hasilnya akan kayak gini, dan ini kalau dipakai mesin komersial nih pasti ngocor. Nah, karena kita cuma butuh espressonya aja dari mesin ini, jadi kita siapin shooter glass dan timbangan. Jangan lupa sebelum kita brewing kita flash dulu untuk menghilangkan sisa bubuk kopi sebelumnya.
Nah, kita letakin dulu portanya. Ini kalau 12 gram bisa sampai tengah nih. Tapi kalau 14 gram dia biasanya keras nih ke tengahnya. Nah, kita coba brew. Jadi kita taruh shooter gelasnya seperti ini. Kita nolin dulu, kita taruh. Ingat, karena mesin espresso ini setelah kita matikan tetap akan ada sisa di pressurized portanya. Jadi ketika kita sudah dapat yang proper, kita kejar 18 gram. Jadi jangan di 18 gram baru kita tarik. Ini penting banget. Biasanya saya tarik sekitar di 14 atau 15. Nanti hasilnya tetap sekitar 18 atau 19. Kita mulai brew, 1, 2, 3. Nah, ini pas pakai shooter glass, jadi kelihatannya keren nih pasti ini kremanya. Oke, first drop di 9 barusan. Kalau dilihat dari netes-netesnya sih caramelize banget ya, keren ya. Gokil. Mesin 2 jutaan coy. Lo daripada mendingan beli manual espresso, ya mereknya udah pada tahu lah ya. Mendingan beli mesin begini. Selesai. Nah, kita tarik. Wih. Nah, 19. Lihat. Body. Hard kremanya, hard body kremanya. Nah, ini cakep banget. Layernya juga jelas tuh. Ya. 19 gram. Nah, ini kita tinggal campur dengan yang tadi kita siapkan. Jadi ini ada gula aren dan susu yang udah kita campur. Ini Pak Togu cobain juga ya, Pak. Oke. Nah, ini 220 susu. Kita pakainya fresh milk ini. Terserah mau pakai merek ini juga boleh, yang lain juga boleh. Terus 15 mili untuk gula aren dan ini 18 mili, 18 atau 19 lah, maksimal 20. Lihat kremanya ngeri banget ya. Wih. Cakep. Nah, ini kita cek langsung 19 ya. Nah, hasilnya 19, kita aduk aja. Dan ini totalnya kalau tadi 220 ya lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Tambah 19, anggap kita 20-in jadi 240 tambah 15 ya 255 lah kurang lebih hasilnya. Ini saya tinggal tuang ke botol sebetulnya, tapi ini mau dicoba. Kita ambil cangkir buat Pak Togu, ambil gelas buat Pak Togu. Sobat JPW bisa lihat hasilnya. Nah, di sini. Gak kaleng-kaleng ya. Kentalnya juga cakep. Nah, tinggal rasanya nih. Saya cobain dulu. Baru habis itu Pak Togu yang nyobain. Gak perlu gitu sih sebenarnya. Tapi ini enak banget sih. Untuk mesin 2 jutaan. 2,5, 2,6 ya. Ini sebenarnya karena rasionya ini yang udah biasa kita buat. Espressonya juga proper. Jadi hasilnya ya nggak kalah sama mesin Milesto, PID, Duetto, nggak kalah. Yang penting kalibrasinya sebenarnya menurut saya. Nah, Pak Togu boleh coba tuh. Pakai DeLonghi ECP 3121 mesin 2 jutaan. Bapak kan reguleran nih. Serius nih, ini sih nggak kalah asli. Bawa es kopi susu literan nih, reguleran kalau ke kantor. Gimana rasanya sama yang biasa diminum? 11-12. Mirip. Ini udah enak banget, sumpah. Enak ya? Kelihatan sih ini enak apa aus beda tipis ya? Dua-duanya. Cuman ini enak banget. Tapi seger ya. Dan ada bitter-bitter ganggu nggak? Maksudnya kayak kalau mesin pressurized dia di 15 kan biasanya ekstraksinya agak ninggalin bitter nggak enak tuh. Kalau ini nggak clean. Nggak ya? Ya, kalau clean kayak gini sih tergantung kopinya sama kalibrasinya sih. Di situ kuncinya. Ya, betul. Betul yang dibilang Pak Togu, tergantung kopinya dan kalibrasinya. Kita pakai special blend yang memang biasa JPW pakai buat es kopi susu literannya. Jadi mau pakai Milesto, Duetto, PID, DeLonghi sekalipun, kalau kalibrasinya benar, ya hasilnya kayak gini. Dan kalau Sobat JPW penasaran nih sama rasanya, datang ke kantor JPW, saya buatin, coba langsung, atau Sobat JPW bisa langsung kita train untuk bikin kayak gini. Gitu. Tapi ya harus membeli paketnya. Nah, paketnya mulai dari untuk mesin only 2,6 jutaan, 2599, sama untuk paket mesinnya di 4.100.000 lah. Jadi nggak nyampe 5 juta loh. Nggak nyampe 5 juta bisa Buset. jualan ya nggak? Ngeri nih, Mang. Ngeri.
gitu. Dan rasanya emang nggak kalah sama pakai Duetto, PID ataupun Milesto gitu. Nah, kita ngomong nggak kalah bukan kecap nomor 1 ya, memang beneran. Bisa dicoba. Nah, cobain aja, buktiin omongan JPW ini bener apa enggak. Ya, dan kalaupun memang pengen langsung nyobain ini sama Milesto, ini sama Duetto atau PID, bisa datang langsung juga. Ya, kita akan menyesuaikan dengan budget dan purpose-nya, tujuannya mau bikin kedai seperti apa gitu. Oke, saya rasa cukup untuk video es kopi susu botolan dengan DeLonghi ECP 3121. Saya nengok terus karena takut lupa judulnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa jadi referensi Sobat JPW untuk membeli mesin yang under 5 juta malah ya. Oke, dukung terus untuk channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.